Ini adalah kisah tentang bagaimana satu spesies berhasil mengubah sebuah planet. Bab terbaru dari kisah ini dimulai di Inggris 250 tahun yang lalu. Saat itu, batu bara dan kemudian minyak menjadi bahan bakar bagi sejumlah penemuan brilian yang memicu revolusi industri. Revolusi ini menyebar cepat, seperti api yang membakar hutan kering ke seluruh Eropa, Amerika Utara, Jepang, dan akhirnya ke seluruh dunia. Kereta api besar, lalu mobil dan jalan raya menghubungkan manusia di berbagai penjuru bumi. Penemuan-penemuan di bidang medis menyelamatkan jutaan nyawa. Pupuk buatan memungkinkan kita memberi makan lebih banyak orang. Populasi pun meningkat dengan cepat. Namun, semua itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang terjadi setelahnya. Tahun 1950-an menandai awal dari percepatan besar atau Great Acceleration. Globalisasi, pemasaran, pariwisata, dan investasi besar-besaran memicu pertumbuhan luar biasa. Manusia berpindah ke kota-kota yang kemudian tumbuh menjadi pusat kreativitas yang luar biasa kuat. Dalam satu masa hidup saja, kesejahteraan jutaan orang meningkat secara drastis. Kesehatan, kekayaan, keamanan, dan harapan hidup semuanya melonjak. Belum pernah dalam sejarah begitu banyak orang memiliki begitu banyak hal. Namun, masih ada 1 miliar manusia yang hidup dalam kelaparan. Dalam satu masa hidup, kita telah menjadi kekuatan global yang fenomenal. Setiap tahunnya, kita memindahkan lebih banyak batuan dan sedimen dibandingkan seluruh proses alam seperti erosi dan aliran sungai. Kita mengelola 3/4 daratan di luar lapisan es. Kadar gas rumah kaca saat ini belum pernah terjadi dalam lebih dari 1 juta tahun. Suhu terus meningkat. Kita telah membuat lubang di lapisan ozon. Keanekaragaman hayati menurun. Banyak delta besar dunia tenggelam akibat bendungan, pertambangan, dan aktivitas manusia lainnya. Permukaan laut naik, pengasaman laut menjadi ancaman nyata. Kita sedang mengubah siklus alami bumi. Kita telah memasuki zaman baru, Anthropocene, sebuah zaman geologi baru yang didominasi oleh aktivitas manusia. Lautan kita adalah penopang kehidupan. Laut yang kaya dapat memberi makan 1 miliar orang dengan makanan sehat setiap hari selamanya. Namun kini, lautan sedang dibunuh oleh plastik sekali pakai. Setiap menit, jumlah sampah plastik setara 1 truk sampah dibuang ke laut. Itu berarti 8 juta ton atau sekitar 17,6 miliar pon setiap tahunnya. Plastik ada di mana-mana di lautan kita. Mengambang di permukaan, tercampur dalam air asin, dan bahkan mengendap di dasar laut. Dan begitu masuk ke laut, plastik tidak pernah benar-benar hilang. Selama ratusan tahun, plastik hanya akan terurai menjadi bagian-bagian kecil. Tapi potongan-potongan kecil itu, bahkan yang sangat kecil yang kita sebut mikroplastik, tetaplah plastik. Penyulau tersedak karenanya. Para ilmuwan memperkirakan lebih dari 60% spesies paus dan lumba-lumba sudah terdampak. Plankton manusia kecil yang jadi dasar rantai makanan laut memakannya, dan begitu juga kita. Mikroplastik sudah ditemukan dalam air yang kita minum, dalam makanan yang kita makan, dalam garam, madu, bir, bahkan terkadang dalam udara yang kita hidup. Ironisnya, banyak perusahaan memilih untuk membuat benda yang hanya digunakan sekali dari bahan yang akan bertahan selamanya. Jika kamu sudah tidak suka dengan apa yang dilakukan plastik sekali pakai terhadap dunia kita hari ini, bersiaplah, karena yang akan datang jauh lebih besar. Kita sedang menghadapi tsunami plastik sekali pakai di masa depan. Diperkirakan 4 kali lipat lebih banyak plastik akan diproduksi dari sekarang hingga pertengahan abad ini dibandingkan total seluruh plastik yang pernah diproduksi dalam sejarah umat manusia. Hujan es disertai puting beliung menerjang Madiun, Jawa Timur Minggu sore.
Hanya dalam 10 menit, puting beliung memorak-porandakan puluhan rumah di 6 desa di 4 kecamatan. Langsung menabrak rumah 1, 2, 3 ini semua runtuh, terus yang bagian dapur ini papannya dari kasibot ini terbang semua. 1, 2, 3, 4 hancur. Yang paling parah adalah di desa Sumberbendo, Kecamatan Saradan, Madiun, Jawa Timur. 3 rumah rata dengan tanah. Di desa Randu Alas bahkan seekor sapi milik warga mati tertimpa kandang yang roboh. Sapi, ayam, ini rumah ini. Berapa ekor Pak sapinya yang Satu. mati ini? 1 ya. 1 ekor. Untuk anginnya itu berlangsung lama apa enggak? Ya sekitar ya ada 10 menit mungkin. Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat masih mendata kerusakan akibat bencana ini. Selain itu, belum ada laporan korban jiwa. Bencana puting beliung juga merusak sedikitnya 18 rumah warga serta sebuah masjid di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Sabtu sore. 2 rumah diantaranya rusak parah. Belasan atap rumah di Kampung Sampora, Cibinong, Bogor, Jawa Barat juga rusak akibat puting beliung yang disertai hujan es. Kira-kira sekitar ada 10 sampai 15 rumah yang rata-rata atapnya yang rubuh, dan ini kita masih terus meng-cross check terus. Di pohon tumbang di sekitar Yasmin, Bogor, Jawa Barat. Di Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat, angin kencang disertai hujan deras pada Minggu sore juga membuat sejumlah pohon di berbagai titik tumbang dan menimpa sejumlah kendaraan. Pohon tumbang juga sempat menutup jalan raya dan mengakibatkan kemacetan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, dalam 1 dekade terakhir, 98% frekuensi kejadian bencana di Indonesia adalah dampak perubahan iklim. Pemerintah daerah pun diminta semakin waspada atas ancaman bencana memasuki musim penghujan ini. Cuplikan tadi menggambarkan bagaimana bumi yang rusak akibat aktivitas manusia. Seolah masa depan hanya dipenuhi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Tapi, bagaimana jika kita membalik cara pandang itu? Bagaimana jika di tengah tantangan, kita justru melihat jejak-jejak kebaikan yang telah kita tinggalkan? Ini adalah kisah tentang harapan, tentang manusia yang bukan hanya sumber masalah, tetapi juga pencipta solusi. Mewujudkan good anthropocene bisa dimulai dari aksi kecil. Aksi 1. Membuang sampah pada tempatnya. Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya. Bukan sekedar kebiasaan, tapi bentuk tanggung jawab kita terhadap lingkungan yang kita cintai. Aksi 2. Berjalan kaki atau bersepeda untuk menempuh jarak dekat. Saat kita memilih untuk berjalan kaki atau bersepeda, kita tak hanya mengurangi polusi udara, tapi juga memberi jeda pada diri untuk lebih dekat dengan sekitar. Aksi 3. Memelihara tanaman agar tetap subur. Memelihara tanaman bukan hanya soal menjaga kehidupan hijau. Ia mengajarkan kita untuk peduli, menumbuhkan rasa syukur, dan menghargai hal-hal yang tumbuh perlahan. Aksi 4. Menggunakan tumbler daripada botol sekali pakai. Menggunakan tumbler adalah pilihan sederhana yang penuh makna. Mengurangi plastik sekali pakai dan menunjukkan bahwa gaya hidup ramah lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan harian. Memilih untuk berjalan kaki atau bersepeda untuk berpergian jarak dekat dan menggunakan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi polusi udara.
mendukung produk lokal. Dengan membeli produk lokal, kita dapat membantu perekonomian negara dan mengurangi jejak karbon dari pengiriman dari jarak yang jauh. Mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai dengan menggunakan tumbler, kotak makan, dan tote bag belanja. Menghemat penggunaan energi listrik, misalnya ketika pada siang hari kita memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber penerangan, kemudian mematikan lampu ketika tidak digunakan, di mana hal ini akan membantu dalam berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon. Memilah sampah sesuai dengan jenisnya, seperti sampah plastik ini. Sampah plastik sebaiknya dibuang ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah anorganik. Bumi sedang menghadapi banyak tantangan, tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita semua punya peran, sekecil apapun itu. Salah satunya dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu sampah. Dan seringkali plastik menjadi yang paling banyak. Disinilah pentingnya menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce, yaitu mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Reuse, yaitu menggunakan kembali barang yang masih layak pakai. Dan recycle, yaitu mendaur ulang agar tidak menjadi beban lingkungan. Misalnya, menggunakan botol kaca sebagai wadah bumbu dapur atau membawa kantong belanja dari kain saat ke pasar. Tak berhenti di situ, perubahan juga bisa kita lakukan lewat makanan. Revolusi pangan bukan hanya soal memilih makanan sehat, tapi juga memperhatikan bagaimana makanan itu diproduksi dan dibuang. Mengurangi limbah makanan, memilih produk lokal, dan mendukung pertanian berkelanjutan adalah bentuk nyata kepedulian terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Dan tentu saja, semua ini harus dibarengi dengan upaya menjaga ekosistem. Hutan, laut, sungai, tanah, udara, semuanya saling terhubung dan memengaruhi satu sama lain. Jika satu rusak, yang lain ikut terdampak. Karena itu, menjaga satu bagian berarti ikut menjaga keseluruhan kehidupan. Yang penting adalah mulai dan terus berusaha. Karena jika kita semua mengambil langkah kecil, arahnya akan menuju satu hal, yaitu masa depan yang lebih sehat, lebih hijau, dan lebih baik. Untuk bumi, untuk kita, dan untuk generasi setelah kita. Kita bukan masalah, kita adalah solusi.